Jauh Point Myra. Jauh sebelum kapal-kapal Spanyol tiba dan mengubah peta sejarah, Filipina adalah persimpangan perdagangan dan budaya yang ramai, sebuah pusat kosmopolitan di jantung Asia Tenggara. Masyarakat pesisir di Mindanao dan Kepulauan Sulu, dengan pelabuhan-pelabuhan alaminya, menyambut pedagang dari Tiongkok, yang datang dengan perahu besar syarat dengan sutra dan porselen. Semenanjung Malaya dan Indonesia, para pelaut ulung yang melintasi lautan untuk berdagang rempah-rempah dan tekstil, yang tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ide-ide baru dan perspektif yang berbeda. Di antara ide-ide itu adalah agama Islam, sebuah keyakinan yang akan mengubah lanskap spiritual kepulauan ini. Islam datang secara damai, tidak dengan pedang, terjalin dalam kehidupan sehari-hari melalui perdagangan yang saling menguntungkan, pernikahan yang mempererat ikatan antar budaya, dan persahabatan yang melampaui perbedaan keyakinan. Para kepala suku setempat memeluk agama baru ini setelah mempertimbangkan dengan seksama ajaran-ajarannya, tertarik pada ajarannya tentang satu Tuhan, yang Maha Esa, keadilan yang merata bagi semua, dan komunitas yang saling mendukung. Ajaran Islam berpadu dengan kepercayaan asli, menciptakan sinkretisme yang kaya dan beragam, menciptakan permadani spiritual yang unik, sebuah perpaduan harmonis antara yang lama dan yang baru. Agama ini tidak dipaksakan, melainkan diterima secara sukarela. Itu dipilih, menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan dan identitas lokal, sebuah kebanggaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Permulaan Islam yang damai di Filipina, sebuah babak penting dalam sejarah bangsa, menanamkan akar yang dalam, memupuk komunitas yang tangguh, yang akan terus berkembang meskipun menghadapi tantangan di masa depan. Akar-akar ini nantinya akan menginspirasi, memberikan kekuatan dan ketabahan, tekad yang kuat untuk melindungi cara hidup mereka dari tekanan kolonial, dan menjaga warisan Islam tetap hidup. Kedatangan Syekh Karim Al-Maktoum pada tahun 1380 menandai titik balik bagi Islam di Filipina. Mendarat di Pulau Simunul, ia membangun masjid pertama, simbol iman dan komunitas yang abadi. Ajaran Syekh Maktoum, yang berakar pada kasih sayang dan penghormatan terhadap budaya lokal, menginspirasi banyak orang untuk memeluk Islam. Warisan beliau hidup terus di masjid, yang masih berdiri sebagai tempat ziarah dan kebanggaan. Kisah-kisah kebijaksanaan dan mukjizatnya dihargai oleh generasi. Beliau menunjukkan bahwa Islam dapat berkembang berdampingan dengan tradisi lokal. Hari ini, masjid itu tetap menjadi bukti pengaruh abadi dari misi lembutnya. Islam berkembang pesat, melahirkan Kesultanan Sulu dan Maguindanao, negara-negara terorganisir dengan hukum, budaya, dan jaringan perdagangan mereka sendiri. Kesultanan Sulu menjadi kekuatan maritim, mengendalikan jalur perdagangan, dan menjalin aliansi di seluruh Asia Tenggara. Kesultanan Maguindanao mendominasi jantung Mindanao yang subur, menyatukan berbagai komunitas. Kesultanan-kesultanan ini memupuk zaman keemasan peradaban Islam, memadukan iman dengan budaya asli. Mereka mengembangkan sistem penulisan, seni, dan sejarah epik mereka sendiri. Warisan mereka adalah pengingat bangga akan kemerdekaan dan pencapaian budaya sebelum pemerintahan kolonial. Masyarakat kesultanan yang canggih sangat kontras dengan narasi kolonial tentang pulau-pulau tersebut. Kolonisasi Spanyol mendapat perlawanan sengit di selatan Filipina. Kedatangan mereka disambut dengan permusuhan dan tekad yang kuat untuk mempertahankan tanah air. Di sana, Kesultanan Moro menolak dengan tegas untuk menyerahkan iman Islam mereka, sebuah keyakinan yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka selama berabad-abad. Mereka juga menolak untuk menyerahkan kebebasan mereka, hak yang mereka yakini diberikan oleh Tuhan dan tidak dapat dirampas oleh kekuatan asing manapun. Perang Moro berkecamuk selama berabad-abad, menjadi saksi bisu keberanian dan ketabahan yang luar biasa. Dalam setiap pertempuran, para pejuang Muslim dengan gagah berani mempertahankan tanah air dan identitas Islam mereka yang berharga. Para pemimpin yang karismatik dan berani, seperti Sultan Kudarat, muncul sebagai simbol perlawanan. Dia berhasil menyatukan rakyat Mindanao yang beragam, menggalang kekuatan mereka untuk mengalahkan pasukan Spanyol yang mencoba menjajah tanah mereka. Kemenangan ini membantu menjaga kedaulatan mereka, memastikan bahwa mereka dapat terus memerintah diri mereka sendiri sesuai dengan hukum dan tradisi mereka. Perjuangan yang panjang dan sulit itu membentuk identitas Moro yang unik dan kuat. Identitas ini didasarkan pada rasa persatuan yang mendalam,
pengabdian yang tak tergoyahkan kepada Islam, dan warisan perlawanan yang membanggakan. Meskipun berabad-abad konflik yang tak terhitung jumlahnya, suku Moro dengan teguh mempertahankan iman dan budaya mereka, menolak untuk menyerah pada tekanan eksternal. Pembangkangan mereka memastikan kelangsungan hidup dan pelestarian warisan mereka yang kaya. Hal ini juga memastikan kelangsungan Islam di Filipina Selatan, di mana ia terus berkembang hingga saat ini. Warisan perlawanan yang berani ini tetap menjadi sumber kebanggaan dan persatuan yang tak ternilai bagi seluruh komunitas Muslim Filipina. Pemerintahan Amerika membawa tantangan baru, karena rakyat Moro menghadapi marginalisasi politik dan hilangnya tanah leluhur. Puluhan tahun konflik dan perjuangan bersenjata menyusul, dipimpin oleh kelompok-kelompok seperti MNLF dan MILF yang mencari otonomi dan pengakuan. Bertahun-tahun negosiasi mengarah pada Perjanjian Damai 2016 dan pembentukan Daerah Otonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao, RM. BARMM mewakili langkah bersejarah menuju pemerintahan mandiri, keadilan, dan perdamaian. Mantan revolusioner kini memimpin wilayah tersebut, bertugas membangun masa depan yang lebih baik. Bagi rakyat Moro, BARMM adalah terwujudnya impian berabad-abad. Ini adalah tanah air yang direbut kembali melalui dialog, bukan perang. Pembentukan BARMM hanyalah permulaan membangun kembali. Setelah puluhan tahun konflik, adalah tugas yang sangat besar. Kemiskinan, kurangnya infrastruktur dan pendidikan yang terganggu tetap menjadi tantangan mendesak. Pemerintah bangsa Moro harus menyeimbangkan pembangunan modern dengan identitas budaya dan agama. Ekstremisme masih ada, tetapi para pemimpin melawannya melalui pendidikan dan keterlibatan masyarakat. Transisi dari perlawanan ke pemerintahan menuntut transparansi, persatuan, dan kepemimpinan yang efektif. Keberhasilan bergantung pada pemberdayaan pemuda dan memberikan perbaikan nyata. Perjalanan menuju perdamaian dan kemakmuran yang abadi terus berlanjut. Meskipun ada kesulitan yang dihadapi oleh komunitas Muslim Filipina, termasuk tantangan ekonomi dan sosial, harapan tetap ada di komunitas Muslim Filipina. Harapan akan masa depan yang lebih baik, masa depan yang penuh dengan peluang dan kemakmuran. Janji BARMM, atau Daerah Otonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao, memicu optimisme untuk perdamaian yang berkelanjutan, kemajuan ekonomi, dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Moro. Identitas Moro, yang berakar kuat pada ajaran Islam, sejarah panjang perlawanan, dan ketahanan budaya, adalah sumber kebanggaan yang mendalam dan kekuatan yang tak tergoyahkan bagi komunitas. Tantangannya adalah melestarikan tradisi dan warisan budaya yang kaya ini, sambil secara aktif merangkul modernitas, pendidikan yang berkualitas, dan peluang ekonomi yang terus berkembang. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan progresif bagi semua warga Filipina, yang dipandu oleh nilai-nilai Islam tentang keadilan sosial, persaudaraan, dan kasih sayang. Kisah Islam di Filipina adalah kisah yang mendalam tentang kelangsungan hidup yang luar biasa, iman yang teguh, dan pencarian tanpa henti akan martabat dan keadilan. Dari jejak pedagang kuno yang membawa Islam ke pantai Filipina, hingga kepemimpinan para pemimpin modern saat ini, semangat rakyat Moro tetap tak terpatahkan, sebuah bukti ketabahan dan keyakinan mereka. Saat hari baru tiba dan menyinari Mindanao, mereka menatap masa depan di mana mereka dapat hidup dalam damai dan harmoni, dengan bebas menjalankan iman mereka, dan dengan bangga serta percaya diri berkata, "Saya orang Filipina, dan saya seorang Muslim," sebuah identitas ganda yang mereka junjung tinggi.